Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Alhamdulillah sahabat hijrah, sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali mendapat kunjungan dan silaturahim serta melihat perjuangan para penuntut ilmu penghafal Al-Quran yang alhamdulillah saya mendapat kunjungan dari salah satu komunitas yang semua isinya anak muda. Ini luar biasa ya, yang mereka namakan komunitas ini yang tahfiz. Masya Allah. Di surah Al-Ahzab ayat 23 dikatakan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ya, sesungguhnya ya ada rijalun minal mu'minin, ada anak-anak muda dari kelompok kaum mukminin ya, shadaqu ma ahadullah, yang senantiasa mempercayai apa janji-janji Allah, yang senantiasa dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, di antara mereka ada yang gugur di peperangan, di antara mereka ada yang menanti-nanti, dan mereka tidak akan pernah merubah janjinya. Dan anak-anak muda ini, masya Allah, penuh dengan istiqomahan, penuh dengan kesabaran dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang dalam menuntut ilmu. Tidak panjang lebar, saya ingin menyapa di obrolan singkat ini kepada Ustadz Dwi Cahyadi selaku perintis dan founder komunitas yang tahfiz ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Anda panggil Ustadz ya? Aduh, insyaallah. Kadang-kadang mau dipanggil Ustadz. Gimana, coba Anda ceritakan singkatlah kepada teman-teman kita semua ini tentang kenapa Antum mendirikan Yung Tahfiz ini, kenapa Antum lebih memilih perjuangan Antum di jalan agama ini, sedangkan kita tahu anak-anak muda itu banyak yang lebih mengejar dunianya, mengikuti syahwatnya, tetapi Antum lebih menyiapkan waktu Antum yang terbaik ini untuk mengurusi umat, apalagi mengurusi anak-anak muda yang istilahnya umurnya juga nggak jauh dari Antum, dan Antum pun juga butuh ilmu seperti mereka. Bagaimana nih, coba Antum ceritakan? Baik, Ustaz. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berawal dari pesan Iya. dari guru anak dulu Ustaz Kiai Zabroni, bahwasanya disampaikan umur gak pernah tahu sampai kapan. Masya Allah. Tebarkan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Oleh karenanya saya dulu pernah kerja. Terus setelah di tahun terakhir kerja itu mengalami kecelakaan 3 kali berturut-turut sampai hampir kematian gitu kan. Artinya hidayah itulah datang, anak hijrah pindah ke dunia tahfiz Quran. Mengembalikan niat awal di SMP waktu itu ingin mondok tapi tidak kesampaian. Pas sudah dapat ada dana, kita mondok sendiri dengan dana sendiri. Mondok tahfiz 1 tahun di Bandung, khidmah di Cibubur, di kota wisata Cibubur. Itu mengabdikan diri lah, masyarakat juga kan mengajar dari mulai jadi santri, mencoba untuk membimbing santri, dan sekarang berusaha untuk membuat komunitas tahfiz Quran ini. Oleh karenanya tadi berawal dari pesan itu, umur gak pernah tahu sampai kapan, tebarkan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu Anda ingin semoga dengan Anda membuat komunitas tahfiz Quran ini, yang tahfiz center ini, yang mana tujuannya juga supaya di kampung Anda ada keberkahan Quran di situ. Oleh karenanya Anda buat tinggal di mana? Tinggal di Menteng, Jakarta Pusat. Menteng itu teman-teman ingat saya ada dua bagian ya, Menteng elit dan Menteng elit. Maksudnya apa? Yang satu memang elit beneran, yang satunya ekonomi sulit. Tapi meskipun ekonomi sulit, tapi keberkahan selalu. Amin ya Allah. Yang penting kan kita butuh, dia ada. Butuh duit, ada duitnya. Butuh nikah, ada yang mau nikah sama kita. Butuh apapun, ada keberkahan. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian udah berapa lama berjalan ini yang tahfiz ini? Insya Allah. Kita baru mulai dari bulan September. Ya. Sudah berapa total anak-anak muda yang Antum ajak berjuang untuk hafal Quran ini? Sampai di bulan Maret ini udah hampir 14 orang. 14 orang. Alhamdulillah. Mungkin jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi satu anak muda itu yang berkualitas lebih baik daripada 1000 anak muda yang alay. Ya Allah. Lanjut terus. Dan juga kita berusaha menghadirkan para penghafal Quran yang berkualitas ini, makanya kita alhamdulillah bisa belajar banyak dari Ustaz Fazlur Rahman di Markas Hijrah Indonesia ini. Alhamdulillah. Makanya dan anak-anak datang sini semua gratis.
Gratis Ustaz. Kita full beasiswa. Alhamdulillah kita bergerak dari dana umat, dari kawan-kawan yang mau mensupport kegiatan ini. Harga min fadli Rabbi, Allah gerakkan hati kawan-kawan semua untuk membantu perjuangan dakwah ini. Luar biasa ya, baru berjalan setahun 2 tahun ya. Iya Ustaz. Tapi alhamdulillah sudah ada 14 anak-anak muda yang mau belajar mengaji. Alhamdulillah. Dan itu semua Allah yang menggerakkan mereka, termasuk nih yang di samping antum berdua ini. Namanya siapa? Dari mana? Dari Padang. Padang ya. Padangnya di mana? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Di selain Bukit Tinggi ada bukit yang nggak tinggi nggak sih? Nggak ada. Kan Bukit Tinggi ada bukit yang nggak tinggi. Kalau antum sampingnya? Muhammad Khabir Idris. Khabir Idris. Dari mana? Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan. Masya Allah, sekampung sama ya. Luar biasa. Rizky, kenapa antum mau datang ke tempatnya Cahya Haji? Dulu memang udah niat dari dulu Ustaz, untuk karena orang tua kan udah nggak ada. Dua-duanya? Ya. Allah ya. Ya, pengen beri mahkota gitu. Masya Allah. Orang tuanya sudah wafat teman-teman. Niatnya tulus dan ikhlas menghafal Quran untuk memberikan kebahagiaan, mahkota, perhiasan kepada kedua orang tuanya nanti kelak di akhirat yang mulia. Masya Allah. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semua dan juga bagi keluarga kita. Masya Allah. Kemudian apalagi selain itu motivasi Rizky untuk menghafal Al-Quran? Ya, karena menghafal Al-Quran menurut Rizky itu sangat penting, karena dengan kita menghafal Al-Quran, insya Allah keberkahan akan datang selalu kepada kita, dan kita hendaknya mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran itu, karena semuanya, seluruh kehidupan kita telah diatur di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, sesungguhnya Al-Quran ya, diri dan diri akuamnya sudah memberikan kepada kita petunjuk. Ya, sudah jelas semua apa yang mesti kita lakukan, tinggal kembali kepada Al-Quran. Luar biasa anak muda seperti ini yang kita butuhkan. Satu lagi Khabir, agak kareba. Baji-baji. Ya, translate-nya di sini ya. Gimana antum bisa sampai ke sini itu gimana ceritanya? Ya, di kampung kita kan banyak pondok tahfidz juga. Kenapa antum mau jauh-jauh ke Jakarta? Ya. Ini panjang cerita. Panjang ya, yang singkat aja ya. Waktu kita terbatas. Ya. Berawal dari tamat Alia kemarin tahun 2018, sempat cari pondok tahfidz tadi. Ya. Tapi nggak ada yang terima. Kenapa antum jelek? Bukan gitu, karena kuota terbatas dan saya terlambat mendaftar. Pokoknya rata-rata itu yang saya tempatin mendaftar semuanya gitu. Dan akhirnya untung pada saat itu masih ada jalur terakhir tes untuk masuk ke perguruan tinggi UIN Alauddin. Ya. Terus? Saya masuk dari situ, walaupun jurusan yang seadanya aja. Saya daftar di situ, alhamdulillah lulus. Dan baru tahun ini saya iseng-iseng buka Instagram, alhamdulillah kan dapat info kalau ada pondok tahfidz di Jakarta gratis. Jadi saya daftar di situ. Bukan gratisnya itu. Nah, mantap. Lanjutkan. Gak apa-apa, Masya Allah. Terus saya mendaftar dan alhamdulillah lulus. Dan saya berpikir, Ustaz, mungkin kemarin saya nggak lulus di Makassar, hikmahnya apa? Saya bisa sampai di Jakarta ini, Ustaz. Dan itu yang menjadi impian antum. Enggak juga. Saya sebenarnya nggak nyangka bisa sampai di Jakarta. Dan nggak ada niat emang untuk ke Jakarta. Cuman pengen di Sulawesi saja. Tapi ya itulah hikmahnya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi tidak ada yang tahu kehidupan kita ya. Makanya asal asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Jadi semua itu atas izin Allah ya. Kita ya meskipun mempunyai keterbatasan, mempunyai kekurangan, mempunyai mungkin apa yang kita tidak miliki daripada yang lainnya, tetapi jika Allah berkehendak, Allah sampaikan kita kepada satu jalan yang memang itu adalah jalan yang terbaik bagi kita. Masya Allah Khabir. Dan juga Ustaz Cahyadi yang sudah merintis komunitas ini, insya Allah Markas Hijrah Indonesia akan membersamai komunitas-komunitas tahfidz khususnya yang berisi anak muda, karena dengan anak muda itulah kita bisa membangun kejayaan umat. Kata Imam Malik dikatakan la yasluhu akhir hadil umat illa bima saluha awwaluha. Umat yang saat ini tidak akan pernah bisa jaya bangkit membangun peradabannya kecuali mengikuti umat sebelumnya. Umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan isi ya sahabat-sahabat di dalamnya berisi sahabat-sahabat yang muda, yang punya totalitas
punya profesionalitas dalam bekerja dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh anak muda yang banyak. Masya Allah. Terakhir sebelum kita tutup ya obrolan singkat ini yang insya Allah bermanfaat bagi anak-anak muda yang lainnya, kita mau dengarkan ngajinya dulu satu-satu ayat ya, atau berapa ayat terserah ya, bagi sedekah Al-Quran bagi teman-teman kita, sehingga yang mendengarkan juga termotivasi untuk bisa mengikuti langkah dan jejak kita, bahwasanya apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, Al-Quran adalah yang terdepan karena dia adalah pembimbing dan petunjuk hidup kita. Dimulai dari Ustaz Cahyadi ya, tapi nggak boleh 4 kul ya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbillah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selain ya. Ya, 2 ayat 3 ayat ya. Boleh silakan. Semua ayat aja. Itu surat apa? Enggak usah satu ayat, sih panjang kita kalau satu ayat. 2 ayat aja, 2 ayat. Satu orang 2 ayat dia terserah yang mau dibaca, atau 5 ayat atau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما يزد الظالمين إلا خسارا. ما شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Masya Allah, tabarakallah. Saya sebenarnya gak enak memberhentikannya, terlalu nikmat ya bacaan-bacaan teman-teman kita ini. Ya silakan, Khabir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Ahsanallahu ilaikum. Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat fillah khususnya anak muda, seperti inilah contoh-contoh anak muda yang bisa kita ikuti langkah dan jejaknya. Kenapa? Karena mereka alhamdulillah sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mereka istiqomah, kita doakan mereka menjadi penerus perjuangan para ulama kita. Dan yang masih menonton video ini dan yang masih duduk rebahan di rumah, kaum rebahan, ayo bangkit, ambil mushaf, hafal Quran, karena sesungguhnya itulah petunjuk kita, dan kesuksesan umat ada ketika kita kembali kepada Al-Quran.
Barakallahu fikum untuk semuanya dan untuk teman-teman yang Taufik sukses selalu. Insyaallah kita akan selalu bekerja sama, ya, bersinergi untuk kebangkitan umat, khususnya ya untuk yang menyiarkan dakwah Al-Quran di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.